Tetapi tim intinya memang harus orang-orang yang benar-benar menjaga kekudusan. Ya jangan udah tahu nih orang istrinya 2 dijadikan penatua, ya jangan. Istrinya 2 dijadikan diaken, ya jangan. Misalnya apalagi kalau yang suka kepelacuran, ya jangan. Kalau kita sudah tahu, kecuali kalau kita nggak tahu dia, makanya hati-hati. Ini Pak Melekat, silakan Pak Melekat. Mana Melekat? Salam Pak Paul, sebentar Pak Paul. Ya Pak Putai, silakan. Ini kan ada yang mau bantu laptop ini dari Belanda Pak. Ya. Jadi butuh administrasi yayasan untuk syarat di KBRI Pak. Boleh pakai Damaris dulu Pak. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Ada yang bantu laptop Pak untuk Galarua dari Belanda. Iya. Jadi bantu laptopnya berapa banyak? Ya. Bantu laptop berapa banyak? 1 Pak, 1. 1 mau ngirim laptop maksudnya? Mungkin saya itu harus jelas Pak, itu apa maksudnya? Itu harus jelas tuh Pak. Itu mau ngirim laptop, sebab kalau mau kirim 1 laptop, ongkos kirimnya mendingan beli laptop di Indonesia. Ongkos kirimnya sama Pak. Enggak, karena pakai jalur KRI Pak, jadi saya murah Pak. Enggak ngerti loh Pak. Kayaknya nggak seribet itu deh Pak. Yayasan aja Pak. KBRI yang kita... Iya, tapi nggak seribet itu deh sepertinya. Ya dicoba aja, nggak apa-apa sih. Ya, nanti tinggal ngomong-ngomong sama tim pengurus Damaris aja. Iya, oke. Tinggal ngomong aja. Tetapi setahu saya sih nggak seribet itu. Daripada ngirim 1 laptop dari Belanda ke Indonesia, ongkos kirimnya itu belum nanti ini bayar pajaknya lagi, pasti bayar. Kecuali ditenteng, nggak pakai dusnya, ditenteng titip orang, itu mah nggak perlu pakai KBRI. Siapa saja yang dari Belanda pas lagi pulang ke Indonesia dititipin aja. Misalnya nih Pak Alengso lagi pulang ke Indonesia, siapa nih tinggal pengumuman, siapa yang mau dalam waktu dekat ke Indonesia mau titip laptop nih, nah, gitu kan. Bisa begitu caranya. Kalau cuma 1 lu ya, kalau 10 lah itu memang beda, memang kita harus tanyain. Ini kalau cuma 1, tinggal siapa yang lagi pulang ke Indonesia, kita titipin sama dia, kita bayar bagasinya. Murah, bayar bagasi kan cuma 20 euro kalau nggak salah, 400.000 doang kan. 300.000 berarti kan. Misalnya lu ya. Bisa begitu caranya, tapi itu diatur aja kalau itu gimana caranya. Boleh diatur ya. Boleh, nanti ngomong sama Damaris aja. Maaf Pak, laptopnya 3. Ya, laptopnya 3, maaf 3. Udah dihubungin. 3. Ya udah. Ya nanti ngomong sama Damaris aja. Siap Pak, siap. Thank you Pak. Ya, silakan Pak Melekat. Mana nih IMM ini nggak ada suaranya nih. IMM 26. Ya, silakan. Lebih jelas ya. Ya. Jadi gini, kenapa saya sering nyebut nabi? Jadi sama-sama kita punya pendeta, pastor, romo, dan lain sebagainya. Tetapi dia cuman berkhotbah dan tidak berani gubrak-gubrak. Termasuk gundul mupeyang, tidak ada. Mana ada pendeta yang ngomong gundul mupeyang? Nah, beda dengan nabi. Nabi itu memang juga gundul peyang, tapi dia mencerdaskan. Dan dengan adanya pencerdasan ini kita jadi ngeh, oh berarti semua ini yang selama ini kita lakukan salah. Jadi lebih kontekstual saya kalau bicara Nabi ke-26 Yosef Paulsang. Terus saya bicara lagi, jadi memang bisnis surga itu lebih enak, nggak ada ruginya. Kita sudahlah disuguhi banyak lah, GKI, Betani, sudahlah banyak kalau kita mau bongkar itu udah kerepotan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita, maka diberikanlah COVID.
Bagi orang yang percaya kepadanya, COVID adalah anugerah Tuhan. Tapi bagi yang tidak percaya, buat petaka. Nah, kalau saya lebih cenderung sebagai anugerah, di sini kita bisa akhirnya gereja online. Akhirnya apa? Kita bisa juga tanya jawab. Pada hari Minggu kita bisa enggak ngerti kita tanya jawab. Jadi istilahnya itu sekarang kalau katanya Pak Jenderal, domba bisa tanya sama ininya, sama penggembalanya. Kalau dulu cuma satu sumber aja, sekarang dengan adanya COVID, kita bisa bertanya jawab, apalagi dengan Nabi ke-26. Banyak segala dibuka, ini termasuk tangan kiri, kasih tangan kanan. Termasuk juga Tuhan juga nyuruh kita itu beri makan. Maka dari itu, kelas saya itu memang bukan tinggi. Kita jadi pengabar Injil dan sebagainya, ilmu saya enggak ada. Lah goblok-goblok kan, ikut diakonia. Pada waktu itu COVID masih bertengger, buktinya saya sehat walafiat sampai hari ini. Pada waktu itu menggebu-gebu, baru jalan varian Delta, udah ngumpet semua, tiarap semua. Itu kok cinta Tuhan, gitu loh. Jadi saya repot, nggak usah. Kita itu udah coba dengerin Nabi 26. Saya pernah dibilang itu Nabi lo bener, dia mengajarkan yang selama ini tidak pernah diajarkan. Malaikat ngomong ini, ngeri ya? Iya. Nah itu seperti Mener Alengso saya cari-cari. Mener Alengso saya cari-cari. Ternyata dia ikut nimbrung di Pejantan Tangguh. Nabi tahu Pejantan Tangguh siapa? Nggak tahu. Hendro Firaso, tulisnya Pejantan Tangguh. Saya gubrak-gubrak. Coba jangan lupa ajaran Nabi. Terus tadi saya juga ikut konsultasi hukum. Saya lihat dari anunya pemburu rezeki. Langsung saya ingat kasih uang habis perkara. Udah saya lepas. Nah, iya. Kalau sudah pemburu rezeki, apa sih? Kasih uang habis perkara. Nah, itu yang dikubrak supaya kita itu cerdas. Gitu. Ya. Soal narkoba, soal ini PK, ini kenapa? Saya bilang udahlah kasih uang habis perkara, pemburu rezeki. Saya ini juga udah ngalami di penjara. Ini Owen Fang yang muda-muda. Di anu sama ini. Saya komen aja. Kalian muda harus belajar sabar. Sabar itu tidak punya batas. Gitu. Melayani dan lain sebagainya. Karena apa? Ya kembali lagi memang suasana di penjara ekstrim lah. Semua duit. Gitu. Jadi bagaimana kita ngomong? Ya istilahnya saya kalau ngomong ya sudahlah, manjakan dia selama dia masih, kalau curhat itu nulis terakhir itu GBU. Kalau saya baca God bless you. Ya udah, saya bilang dia masih tetap mengikut Yesus. Saya bilang gitu. Jadi harapan saya untuk tenaga yang muda-muda berpegang teguh kepada Tuhan, dan kita harus mulai terbuka lah untuk bisnis gereja, perpuluhan dan lain sebagainya. Banyak lah. Sebetulnya bukan perpuluhan aja, banyak yang disesatkan. Termasuk dari ya kalau ngomong bukan sesat ya. Kalau ngomong saya itu banyak yang ya akhirnya kita kalau istilahnya kalau nyumbang dan lain sebagainya itu kan kalau kita beli barang, barangnya rusak, barangnya cacat. Nah, kita bisa retur, kita bisa komplain. Tapi kalau kita sumbang di gereja terus sumbangan kita itu disalahartikan, kita tidak bisa komplain. Apalagi dengan Nabi 26 itu kan sudah dibuka ini untuk ini. Nah ini yang benar, dan ini tumbuhnya karena apa? COVID. Ya era-era di masa COVID itu. Ya.
Jadi saya Ya bilang tidak lepas dari ide tadi ya, kayak Ibu Jose kasih masukan, kayak Ibu Linda kasih masukan. Dulu kan yang pertama mulai kan sebenarnya kan Pak Charles sama Pak Amin kan. Jadi mereka waktu kita bicara di sini, mereka langsung meresponi. Terus bilang, oh jangan jalan sendiri-sendiri, nggak kuat, ayo kumpulin di sini. Begitu masuk sini, dua-dua langsung meledak kan. ya, Duer, kenceng kan, wah. Dan ya, kita sekarang 2.000 per hari kan. ya, betul, Nabi. Ya Dan tetap saya tetap bilang, artinya ya action dari teman-teman ini penting. Artinya suara kenabian kalau nggak direspon pun nggak ada gunanya. ya, perbedaan itu dengan pastor, pemuka, penyebar agama itu beda dengan Nabi. Bedanya apa? Sekali-sekali diangkat. Nabi di kelas 26. Suruh rakyat jelata itu tahu. Ini loh bedanya. Kamu kalau hanya ngomong-ngomong itu pangkatnya pendeta, pangkatnya ini. Iya. Kalau Iya, cuma ngomong doang sekali-sekali. pangkatnya pendeta ya. Iya, Hmm. kalau Nabi itu beda. Bedanya apa? Ini. Sekali diangkat, gitu. Terus, iya. Terus, ya, tapi jangan kena sutradara Robert De Niro sama, aduh bisa. Ini orangnya ada Saya di ampun. sini mana Robert De Niro nih sebentar nih. Oh ini ada nih Aduh, Robert De Niro ini. iya, sutradara itu. Kalah terus saya ngomong. Iya. Hmm, ini Terus Robert De ini, Niro jadi ada di sini nih. Bukan kalah, kan memang boleh berbeda. ya, Boleh tapi saya berbeda di sayang. sini. Saya sangat sayang Robert De Niro, sutradara Beta Maluku, Matthew, sangat-sangat sayang. Nabi, saya ini mau tanya ya, ini Iya. saya selalu kok istilahnya disudutkan oleh membaca Alkitab gitu. Jadi begini ya Nabi, kalau saya mau protes juga, saya mau tanya jawab. Tuhan itu memberikan itu, saya katakanlah membaca Alkitab dan lain sebagainya, itu kan Alkitab itu saya cerna dengan Roh Kudus, tapi dengan batasan otak saya. Maksudnya otak saya itu kalau isi 5 ya saya sama Tuhan itu dikasih isi 5. Beda kalau Nabi 26, otaknya isinya kapabilitasnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya juga pernah berdebat. Saya bilang, saya pengikut Isa. Langsung dihabisin saya. Kamu tahu Isa itu lahir di mana? Oh, saya baru nggak. Kalau Tuhan Yesus itu lahir di mana? Saya baru nggak. Akhirnya terakhir saya ngomong, saya mempelajari dan kepercayaan saya. Yang saya maksud itu Isa itu ya Tuhan Yesus. Kalau menurut kepercayaanmu Isa itu lahirnya di pohon korma, itu bukan yang saya mau gitu. Jadi kalau menurut saya, ya saya itu mengimani. Jadi memang semua ini saya berusaha untuk menyingkirkan badani. Jadi segala sesuatu yang badaniah, istilahnya jiwa dan raga. Ada lagi roh ya, kalau masuk bahasa roh. Nah saya berusaha untuk membelenggu badania saya. Ke badannya supaya apa? Saya bisa masuk ke alamnya Tuhan. Alamnya Tuhan itu adalah alam roh, alam kudus, dan roh pun kalau tidak kudus itu tidak bisa. Jadi mohon Nabi dijelaskan itu masalah perbedaan pendeta dan lain sebagainya, Pastor Romo dengan kapabilitas Nabi dengan kaitannya pada ini gereja yang menjual bisnis sorga, menjual sorga untuk berbisnis. Jadi kata-kata kalau saya bilang menjual surga untuk berbisnis. Tuh, terus juga ini masalah masalah untuk pemahaman ini apa? Kalau boleh ya, untuk pemahaman Alkitab. Jadi Tuhan itu memberikan saya itu ya bahasa Indonesia. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan saya bahasa Inggris, bahasa Belanda. Kan saya tidak ngerti gitu loh. Nah, jadi pemikiran saya, pemahaman saya tentang kebenaran itu adalah menurut saya, bukan menurut
pendeta saya, bukan menurut romo saya. Nah, tadi kan ditanya lagi pengakuan dosa. Nah, saya pernah tanya tuh sama Nabi 26. Akhirnya kan terjawab bahwa Daud itu kan nggak perlu pengakuan dosa. Waktu itu kan belum ada pengakuan dosa. Dia langsung meminta kepada Tuhan dengan menyesal gitu dan tidak melakukan lagi, mohon ampunan. Jadi saya sebagai rakyat jelata enak sama Nabi 26, malah gitu loh. Enggak mumet, tidak dipusingkan. Sekian, terima kasih Nabi 26. Jadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya tadi itu saya juga tambah lupa Nabi. Panjang dari masalah penjelasan. ini kacau, masalah pemahaman kita ini gini poinnya. Kita itu disadarkan oleh bisnis surga untuk mencari keuntungan. Nah, bagaimana kita bisa rakyat jelata itu bisa berpikiran yang enak supaya bisnis surga ini, saya katakan surga ya, bukan umat Kristen dan lain sebagainya di luar itu juga bisnis surga. Bagaimana bisa sadar bahwa itu bisnis surga, bukan ajaran kebenaran dan hidup. Sekian, terima kasih. Nah, tadi kan sudah jelasin. Kalau ciri khas ya, kita jangan, kalau yang salah tuh banyak macamnya. Pokoknya gereja yang benar, gereja itu harus berdiakoninya dengan militan. Dan itu harus diumumkan ke jemaat aksi itu. Karena kisah para rasul juga sama. Setiap aksi diakoni itu diumumkan. Ya, keuangan gereja itu jelas. Ya, kemarin saya hitungkan bahwa minimum sepertiga uang kolektor, pokoknya semua uang yang dikumpulkan di gereja, minimum sepertiga itu harus buat diakonia, ya kan? Nah, dan untuk penginjilan tentunya, yang sepertiga buat gaji para pengurus, para pendeta dan ininya kan, karena kan full timer kan harus ada yang ngurusin gereja juga kan. Yang sepertiga buat merawat bangunannya. Kalau dulu kan bait suci. Nah, kalau saya nggak punya bangunan, saya buat apa? Ya buat penginjilan kalau saya. Jadi sepertiga untuk saya, sepertiga untuk penginjilan, sepertiga untuk diakonia. Itu gereja yang benar. Ya kan? Kan sudah diajarkan di imamat juga. Tetapi juga secara nalar juga kita harus lakukan seperti itu. Gereja yang tidak berdiakonia, ya, itu gereja itu sesat. Gereja yang tidak bermarturia itu gereja sesat. Simpel sekali. Dan gereja itu tidak mengajarkan kekudusan. Tetapi kalau kekudusan ini kan disesuaikan dengan pertumbuhan. Lah kalau jemaatnya pelacur semua mau ngajar kekudusan gimana? Ya pelan-pelan dibimbing, makanya ada jemaat yang harus diajarin. Kalau biar orang jemaatnya dulu dari orang-orang nggak benar, ya pelan-pelan diajarin biar bertobat. Ya tetap harus diajarin, tetapi tim intinya memang harus orang-orang yang benar-benar menjaga kekudusan. Ya jangan udah tahu nih orang istrinya 2 dijadikan penatua, ya jangan. Istrinya 2 dijadikan diaken, ya jangan. Misalnya apalagi kalau yang suka kepelacuran, ya jangan. Kalau kita sudah tahu, kecuali kalau kita nggak tahu dia, makanya hati-hati. Nah, begitu. Jadi itu ciri khas itu gampang banget itu. Nabi, hal itu. Saya ini juga ikut gereja bangunan dulunya, ya. Tetapi saya tidak pernah dibekali, ya. Saya baru nggak kalau yang Jenderal Tobing ngomong, domba itu sekarang bisa tanya kepada, istilahnya bisa menjadi domba kepala. Jadi kita itu istilahnya kalau saya nyimak, kita tuh juga punya roh untuk berhubungan dengan Tuhan Yesus. Nggak perlu itu lewat online, betul. lewat apa. Nah, apakah itu betul untuk rakyat? Betul, jadi begini loh yang dimaksud Pak Tobing itu. Saya ngerti yang dimaksud Pak Tobing itu, jadi begini loh. Ini era sekarang, bukan era pemimpin one man show, enggak. Karena yang Tuhan Yesus ajarkan, mungkin istilahnya Pak Tobing kurang tepat ya, tetapi sebenarnya begini loh. Setiap kita ini
adalah gembala bagi komunitasnya kita. Misalnya saya ada istri, ada anak, maka saya gembala bagi istri dan anak saya. Terus kemudian saya memberitakan Injil, tetangga saya dimenangkan, ya kan. Terus ikut tiap minggu kita ada ibadah rumah tangga, sama saya gembalanya mereka. Bukan Pak Pendetanya, tapi saya gembala dari komunitasnya saya. Nah, kemudian saya kan tergabung dalam komunitas yang lebih besar, ya kan? Saya boleh bertanya, saya boleh melakukan autokritik terhadap kita. Gitu. Tetapi kita sendiri jangan cuma ngomong omdo, kebanyakan kita autokritik omdo. Nah, itu kurang ajar, yang sama juga nggak boleh. Kalau kita mau kritik orang, kita sendiri harus mau ngerjain. Jangan kita udah banyak komplain, begitu komplainnya kita didengerin, tinggal pergi. Nggak boleh juga, nggak fair. Itu maksudnya, Pak. Ya. Sekarang bertanya boleh. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk menguji dan bertanya. Mengujilah segala sesuatu. Ya, diajarin untuk menguji, tes kebenaran atau satu pengajian, saya aja dites nggak apa-apa. Gitu ya. Ya. Oke, ini Pak Kurnia.